warga yang berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di Rusunawa, Tambora, Jakarta Barat, di mana pelaku yang beraksi seorang diri ini jadi sasaran amukan warga. Kepergok saat beraksi, pelaku pencurian sepeda motor menjadi sasaran amuk warga Rusunawa, Tambora, Jakarta Barat. Awalnya, gerak-gerik pelaku saat beraksi mencuri sepeda motor di parkiran Rusunawa, Tambora terekam CCTV. Pencurian motor ini berhasil digagalkan pemilik kendaraan yang memergoki pelaku saat hendak mau kabur sepeda motor miliknya. Pelaku sempat diamankan di pos keamanan setempat. Punya ini mau berangkat aktivitas kerja, jadi kepantau sama dia, kelihatan bahwasanya tuh motor dia lagi dicongkel-congkel sama di sambung kabel gitu. Nah, kepergok sama yang pemilik motor saat apa tuh? Saat dia pas jalan mau keluar dia lewat muter ke kanan, keluar ke sini, jadi yang punya motor lewatnya lewat sini lebih cepat, jadi amprokan dia. Untuk penyidikan lebih lanjut, pelaku pencurian sepeda motor diamankan ke Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang pelajar sekolah menengah kejuruan di Kota Padang, Sumatera Barat ditangkap polisi. Nah, ini pemirsa, ketiganya diduga terlibat dalam aksi penganiayaan dan pemerasan terhadap seorang pelajar lain. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menciduk seorang pelajar yang diduga sebagai pelaku penyekapan dan pemerasan terhadap seorang pelajar lainnya. Selanjutnya pelaku dibawa untuk pengembangan dan menangkap 2 pelajar lain yang turut dalam aksi penganiayaan dan pemerasan di kawasan Lolong, Padang Barat, Kota Padang. Dari hasil penyidikan, para pelaku melakukan aksinya dengan cara memepet sepeda motor korban saat berkendara di jalan. Korban kemudian dibawa ke tempat sepi, disekap dan dianiaya secara berulang-ulang oleh ketiga pelaku serta dipaksa mentransfer sejumlah uang. Pelaku memepet motor si korban dan langsung merampas motor si korban untuk membawa si korban langsung ke suatu tempat. Jadilah upaya kekerasan dan penganiayaan terhadap si korban tadi yang dilakukan oleh salah seorang daripada si pelaku, sehingga melukai pelipis bagian mata sebelah kiri daripada si korban yang masih di bawah umur dan masih bersekolah tadi. Dan setelah itu si pelaku mungkin masih kurang senang, si pelaku memeras si korban tadi meminta uang sebanyak 250.000. Untuk kepentingan pemeriksaan, ketiga pelaku yang masih di bawah umur ditahan di Mapolresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pria perampok bermukena di Makassar, Sulawesi Selatan ini kabur tanpa hasil usai ditikam oleh korbannya. Sebelumnya pelaku berniat merampok di sebuah indekos wanita. Jatanras Polrestabes Makassar dan Resmo Polsek Mariso menangkap seorang pria bernama Umar, 37 tahun di tempat persembunyiannya di Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap usai berupaya merampok wanita karyawan minimarket di Indekos di Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku beraksi seorang diri masuk ke dalam kos yang tak jauh dari rumahnya dengan memanjat pagar. Untuk menyamarkan aksinya, pelaku menggunakan mukena yang terjemur di teras. Bahkan untuk memancing korban membuka pintu kamar, saklar listrik di indekos dimatikan. Namun aksi pelaku gagal karena korban yang mendapat serangan dari pelaku kembali menyerang balik dengan menikamnya menggunakan senjata tajam
hingga pelaku alami luka tusuk di jari tangan. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan menyamar sebagai perempuan dengan menggunakan talkum atau mukna, di mana pelaku pada saat mendatangi rumah kos korban dengan cara mematikan pembatas listrik. Nah, korban yang berada dalam kamar merasa kegelapan, kemudian berusaha untuk menghidupkan lampu kembali dengan cara membuka pintu utama untuk menyalakan saklar lampu. Nah, ketika berada di depan pintu, di depannya itu sudah ada seseorang yang menggunakan talkum. Lalu si pelaku ini menyerang korban dengan cara mencekik leher korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Petugas kepolisian berhasil menangkap seorang perampok di tengah laut di Lampung Timur. Ya, sebelumnya pelaku pemirsa berusaha melarikan diri ke Pulau Jawa dengan mencuri kapal milik nelayan. Udah. Jangan ada itu. Ini orangnya yang nyolong. Diam. Personel gabungan dari Ditpol Airut Polda Lampung dan Satreskrim Polres Lampung Timur berhasil mengamankan seorang pria yang merupakan pelaku pencurian di Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, Lampung. Pelaku kabur dengan menggondol satu unit perahu milik nelayan. Warga yang geram menunggu di daratan untuk menghakimi pelaku, namun petugas sigap untuk meredakan situasi. Sebelumnya pelaku sempat kabur ke tengah laut menuju Pulau Jawa, usai ia berhasil mencuri satu unit perahu milik nelayan. Namun usai 2 jam melakukan pengejaran, petugas berhasil menangkap pelaku tanpa adanya perlawanan. Pelaku pun akhirnya ditahan di Mapolsek Labuhan Maringgai untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita terjatuh dari sepeda motornya usai menjadi korban jambret di Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku pun pemirsa diamuk warga hingga babak belur. Pagi, izin melaporkan, ini ada warga dari lingkungan 1 Martobong, ada terjadi kasus penjambretan di pagi ini. Korban tak henti menangis kesakitan usai terjatuh dari sepeda motornya karena dijambret 2 remaja di bawah umur di Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku yang kabur dikejar warga hingga ditemukan bersembunyi di salah satu tempat cuci baju menjadi bulan-bulanan warga. Polisi akhirnya tangkap kedua pelaku dan dibawa ke Polsek Medan Labuhan. Motif pelaku menjambret ponsel korban untuk menembus ponsel pelaku yang digadaikan untuk jalan-jalan. Mereka menjambret sasarannya itu adalah handphone yang ada di jok. Jadi niat dari awal karena tidak ada uang, kemudian diajak temannya melakukan mengambil handphone. Kejahatan itu targetnya adalah handphone yang ada di jok sepeda motor. Atas perbuatannya, kedua pelaku ditahan di Polsek Medan Labuhan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah minibus kabur dan tak bayar bensin di salah satu SPBU di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Setelah kejadian, pemirsa, pihak SPBU melapor ke pihak berwajib. Viral di media sosial, sebuah minibus mengisi BBM di sebuah SPBU di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Namun usai tangkinya terisi BBM, pengemudi bus langsung tancap gas. Operator SPBU sempat berusaha mengejar namun tak berhasil. Setelah kejadian ini, pihak SPBU telah melapor ke polisi. Identitas pelaku pun telah dikantongi petugas dan kini dalam pengejaran. Muda-mudi ya, sepasang cewek cowok. Setelah ditunjukkan nomor rekeningnya, ternyata dia menunjukkan bukti transfer. Ternyata sampai saat ini pun bukti transfer belum masuk. Ya, terus sampai akhirnya kabur dan viral di media sosial. Sampai saat ini kami masih melakukan proses penyelidikan. Meski kerugian hanya ratusan ribu rupiah, pihak SPBU berharap pelaku dapat segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Nyaris bersenggolan dua pengendara motor pemirsa anggota TNI Angkatan Laut dengan ojek online. Ini terlibat cekcok di Jakarta Barat. Ya, ini sempat terjadi pemukulan hingga harus dilerai oleh warga sekitar. Mepet-mepet mau nabrak, saya pegang gini, dia malah marah-marah. Dalam video amatir, perseteruan antara dua pengendara sepeda motor di Jalan Raya Letjen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat. Ribut mulut antara keduanya viral di media sosial. Dua pengendara sepeda motor, anggota TNI Angkatan Laut, dan ojek online. Diduga, sepeda motor yang dikendarai anggota TNI Angkatan Laut nyaris bersenggolan dengan pengemudi ojek online. Tak hanya ribut mulut, namun insiden ini menimbulkan aksi pemukulan hingga warga dan satpam melerai. Ya kenapa sini aja? Keributan berakhir damai. Kedua belah pihak dipertemukan di kantor lembaga Farmasi TNI Angkatan Laut Jakarta. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Ya, pemirsa, imbas kereta anjlok di Bekasi, Jawa Barat, pemberangkatan ratusan penumpang di stasiun Kejaksaan Kota Cirebon, Jawa Barat ini mengalami keterlambatan. Pihak KAI memastikan pelanggan yang terdampak pembatalan perjalanan kereta api memperoleh pengembalian tiket 100%. Keberangkatan ratusan penumpang berbagai tujuan di stasiun Kejaksaan Kota Cirebon, Jawa Barat mengalami keterlambatan sejak Minggu pagi hingga Minggu malam pasca anjloknya kereta api Purwojaya di Kabupaten Bekasi. Dari data PT KAI Daops 3 Cirebon, keterlambatan pemberangkatan terjadi di semua rute. Kedatangan kereta api dari arah Jakarta terlambat 2 hingga 3 jam. Penumpang mengaku kecewa dengan keterlambatan ini dan terpaksa menunggu hingga berjam-jam demi bisa berangkat ke daerah tujuan. Melihat informasi keterlambatan ini gimana? Kecewa nggak sebagai ibu penumpang kayak gini, Bu? Ya, Kecewa Ibu ya. Tapi ini terus menunggu apa gimana nih, Bu? ya terus terpaksa. Oh, terpaksa. Ya udah. PT Kereta Api Indonesia menyampaikan bahwa proses evakuasi seluruh rangkaian KA Purwojaya yang anjlok di stasiun Kedung Gede telah selesai. Namun dampak dari evakuasi Purwojaya keberangkatan sejumlah perjalanan kereta jarak jauh terganggu. Ini rencana menaik kereta Argo Bromo Anggrek tujuan ke Semarang. Diinfokan tadi keretanya tetap berangkat. Posisi kereta sekarang di stasiun Jakarta Kota pembersihan. Tapi jadwal berangkatnya jam 8.20 seharusnya. Tapi ini tertunda. Tapi tetap berangkat sepertinya. Sudah berapa jam kamu di sini sudah 2 jam berarti ya. 2 jam. Iya. Berarti tetap berangkat dan Bapak ingin berangkat juga? Iya, tetap. Tidak. Rencananya tetap berangkat. KAI memastikan pelanggan yang terdampak pembatalan perjalanan kereta api memperoleh pengembalian bea 100%. Dampak dari kejadian kemarin, pertama anjlok 2 gerbong, kemudian kereta api Purwojaya mengalami kelambatan, selanjutnya kereta api lainnya ada yang sebagian relasi dibatalkan. Hari ini ada sekitar 9 kereta api yang perjalanannya dibatalkan, bertujuan untuk menormalisasi nanti atau esok hari agar kembali perjalanan kereta api menjadi normal kembali. Para pelanggan kereta yang terdampak dipastikan akan mendapatkan layanan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku, baik berupa servis recovery maupun pengaturan perjalanan lanjutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan maut bus pariwisata di Tol Pemalang, kilometer 312B, arah exit Tol Gandulan. Ya, pemirsa, akibat peristiwa ini 4 orang tewas dan 10 korban dirawat di rumah sakit.
Pasca kecelakaan maut bus pariwisata di tol Pemalang KM 312B, tim gabungan dari Satlantas Polres Pemalang, Ditlantas Polda Jawa Tengah, dan Korlantas Polri langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Aparat kepolisian melakukan traffic accident analysis atau TAA untuk mengetahui kronologi peristiwa, mulai dari awal bus mengalami gangguan hingga berhenti. Polisi juga menggunakan 3D scanner dan drone untuk memindai sejumlah titik lokasi kecelakaan. Belum, nanti data ini yang kita dapat akan diolah oleh tim TAA, Traffic Accident Analysis, akan mendapatkan nanti penyebab terjadinya kecelakaan dari faktor manusia, kendaraan, jalan, dan yang lainnya akan kita cek nantinya. Ya masih butuh beberapa hari untuk mendapatkan hasilnya. Minggu siang, kecelakaan tunggal bus karyawan terjadi di jalur keluar tol Gandulan, Pemalang, Jawa Tengah. 4 orang tewas, sementara 10 orang korban masih dirawat di 2 rumah sakit. Hingga saat ini, polisi belum menentukan tersangka akibat kecelakaan ini. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, suasana duka menyelimuti pemakaman korban kecelakaan bus maut di tol Pemalang, Jawa Tengah. Korban dimakamkan di TPU Bendan Ngisor, Semarang. Di antar doa dan duka, Endah Ciptaningrum 51 tahun dimakamkan di Jalan Keranji, Bendan Ngisor, Semarang. Endah menjadi satu dari 4 korban kecelakaan maut bus wisata Kandang Kinasi yang terjadi di Jalan Tol Pemalang Brebes. Disaksikan suami, kedua anak dan kerabat, jenazah korban dimasukkan ke liang lahat. Suami korban mengaku tidak ada firasat apapun sebelum korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tunggal bus karyawan terjadi di jalur keluar tol Gandulan, Pemalang, Jawa Tengah. 4 orang tewas, sementara 10 orang korban masih dirawat di 2 rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Kecelakaan melibatkan 2 truk box dan terjadi di atas jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Ya, pemirsa, kecelakaan ini disebabkan pecah ban tersebut membuat salah satu truk terguling hingga ditabrak truk lain yang sedang melintas. Suramadu, Bos, Suramadu. Dari Madura arah Surabaya. Kecelakaan melibatkan 2 truk box terjadi di atas jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Terjadi laka di jembatan Suramadu arah Madura. 2 kendaraan truk box yang bertabrakan melintang di tengah jalur sehingga mengakibatkan kemacetan. Gara-gara ban, arah Suramadu. Para pengendara lain pun terpaksa berhenti dan berusaha menyelamatkan salah satu sopir truk yang terjepit di dalam kabin kendaraan. Gara-gara ban. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan es batu kristal melaju dari arah utara menuju Surabaya. Namun saat tiba di lokasi, truk tersebut alami pecah ban, lalu terguling di tengah jalan. Pada waktu bersamaan, sebuah truk box lain melaju kencang dari arah yang sama. Pengemudi truk tak bisa menghindari kendaraan truk yang terguling di tengah jalan hingga benturan keras pun terjadi yang mengakibatkan truk ringsek di bagian depan. Akibatnya sopir truk tersebut terjepit dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kejadian bermula karena truk box yang sedang mengalami pecah ban berhenti di bentang tengah Suramadu, kemudian disusul dengan kendaraan di belakangnya yang menabrak dari belakang dan menjadi kemacetan sesaat setelah kejadian. Insiden laka lantas ini masih dalam proses penanganan unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Rima ditegur karena merokok di kamar. Seorang pria di Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini tega menganiaya kakak iparnya hingga tewas. Pelaku ditangkap warga yang mendengar teriakan istri korban. Kondisi pria berusia 39 tahun tewas mengenaskan di tangan adik iparnya. Korban dan pelaku yang tinggal serumah di Jalan Rawa Bambu 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan diketahui sempat terlibat cekcok hingga akhirnya berujung pada penganiayaan.
Cekcok yang mengawali aksi kekerasan ini dilatar belakangi permasalahan terkait merokok dalam kamar. Teguran kakaknya membuat pelaku tersulut emosi dan kemudian mengambil benda keras, kemudian menganiaya kepala kakak ipar hingga terkapar bersimbah darah. Istri korban yang merupakan kakak pelaku sempat mencoba melerai, namun aksi spontan pelaku membuat sang kakak tak berdaya hingga akhirnya pelaku melarikan diri. Warga yang berada di sekitar lokasi sigap dan meringkus pelaku usai mendengar jeritan minta tolong istri korban. Buka pintunya, buka. Nah, anak-anak sambil nendang pintu, kebuka. Nah, saya lihat, udah, ibu itu. Nah, anak-anak saya sudah tunggu. Pas saya lihat, ada korban di dalam tuh. Korban di dalam, anak-anak kan gak ada yang berani masuk tuh, karena pelaku masih ada. Jadi, tolong tunggu di sini, saya panggil yang lain. Warga yang lain biar dikepung gitu ya, biar maksudnya nggak bisa kabur. Warga mengerahkan pelaku ke Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi masih menggali keterangan pelaku di kantor polisi. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan. Pemirsa, viral aksi warga Kota Palu melempari kendaraan taktis Satbrimob Polda Sulawesi Tengah dengan batu. Ya, pemirsa, insiden ini terjadi saat polisi lakukan penggerebekan bandar narkoba. Ya Allah, 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 Mama, ya Allah, Mama, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aksi warga Kota Palu, Sulawesi Tengah melempari mobil rantis Satbrimob Polda Sulawesi Tengah dengan batu viral. Insiden itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan bandar narkoba di kawasan permukiman. Proses penangkapan bandar narkoba ini dapat perlawanan dari beberapa warga yang tidak terima. Dalam operasi ini polisi tangkap satu orang perempuan yang diduga sebagai bandar narkoba. Selain itu, polisi sita sejumlah barang bukti berupa sabu dan uang tunai. Kini polisi masih melakukan pengembangan kasus narkoba terhadap pelaku. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, aksi residivis pelaku pencuri buah kelapa sawit di Bengkulu berakhir setelah ditangkap warga. Ya, warga yang geram juga menembakar mobil pickup milik pelaku. Aduh guys, rugi guys. Api berkobar dari mobil pickup yang masih syarat dengan muatan sawit di Desa Tunggang, Pondok Suguh, Muko-Muko, Bengkulu. Warga geram lantaran aksi pencurian sawit di desa mereka sudah sering terjadi. Menurut warga, pelaku biasanya memanfaatkan kondisi kebun yang sepi saat pemilik pulang. Beruntung, warga hanya melampiaskan kemarahan mereka ke mobil yang digunakan pelaku dan menyerahkan pelaku ke polisi. Y ini melakukan aksinya seorang diri, ya. Seorang diri, pelaku juga menggunakan mobil yang diduga mobil milik Ujang, warga desa Bunga Tanjung. Kemudian masyarakat mengetahuinya dan mengamankan, kemudian membakar mobil tersebut. Dari hasil pemeriksaan, terungkap pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama, yang baru saja bebas. Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi, Polsek Pondok Suguh akan melakukan patroli secara rutin ke titik rawan kejahatan pencurian. Dari Muko-Muko Bengkulu, Endro Driwirawan, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, terbakar api cemburu seorang pria nekat membakar motor di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sebelum membakar motor, pemirsa, pasangan pria dan wanita sempat terlibat cekcok. Seorang pria masuk ke dalam rumah di Jalan Rambutan, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku yang menggunakan jaket diduga menyiramkan bensin ke motor yang terparkir di luar rumah dan dibakar. Aksi membakar motor ini nyaris membakar rumah. Kebakaran diduga dilakukan pria yang terlibat cekcok dengan korban saat bersama seorang wanita. Pelaku tidak terima, korban membela wanita temannya dan terbakar api cemburu. Sebelumnya, rumah korban sempat dilempar oleh pelaku. Mana? Kalau pengakuan si laki-laki itu, perempuan itu istrinya. Tapi pengakuan si perempuan, mereka belum suami istri. Diduga apa nih Bang? Api cemburu ya Bang? Ya, boleh bisa jadi itu. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polres Tanjung Balai. Berharap pelaku dapat segera ditangkap.
Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Di Sulawesi Selatan, pemirsa, seorang santri di pondok pesantren di Kabupaten Maros ini diduga menjadi korban penganiayaan oleh gurunya. Ya, pemirsa, keluarga yang tidak terima ini mengamuk di pondok pesantren. Kau rusak mentalnya Deku. Begitu. Nah bukan kata Ustaz. Bukan. Kenapa Ican ngajak berkelahi? Kalau bola matanya Deku rusak, kira-kira di mana mau belikan bola mata? Beginilah kekesalan sejumlah wali murid yang bersitegang dengan salah seorang guru di pondok pesantren di wilayah Lau Maros. Diduga guru ini telah menganiaya salah seorang santrinya hingga pihak keluarga yang tidak terima datang ke pondok pesantren. Pihak keluarga korban mendatangi sang guru untuk meminta penjelasan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap santrinya. Namun, sang guru justru tersenyum dan tidak menunjukkan rasa penyesalannya. Apakah begini Ustaz? Nah hantam ki bola matanya Deku Pak, pakai begini tangannya. Saya tampar ki dua. Polisi telah mengamankan guru pesantren. Satu siswanya yang mana korban ini dipanggil sehingga tidak memberikan alasan yang menurutnya tidak wajar, langsung dipukul. Itu berapa kali memukulnya? Setelah dipukul satu kali, dipanggil, terus didatangi lagi dan ditampar satu kali. Hingga kini, penyidik masih menunggu hasil visum dari rumah sakit untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Ya, pemirsa, seorang remaja putri di bawah umur di Lampung Selatan ini diperkosa dua pria yang baru dikenalnya. Polisi bergerak cepat menangkap satu pelaku, sementara satu pelaku lainnya masih buron. Seorang pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur berinisial H berhasil ditangkap polisi, sementara satu pelaku lainnya berinisial R masih diburu. Peristiwa memilukan itu terjadi saat korban berinisial C sedang nongkrong bersama teman-temannya di kawasan pemandian air panas Kalianda, Lampung Selatan, Lampung. Korban kemudian tiba-tiba didatangi oleh dua pelaku dan mengajak ngobrol. Salah satu pelaku mengeluarkan senjata tajam dan mengancam serta melukai tangan rekan korban. Korban langsung dibawa oleh pelaku secara paksa ke sebuah gubuk dan diperkosa oleh kedua pelaku. Usai diperkosa, korban juga sempat ditawarkan ke teman pelaku untuk disetubuhi. Saat pelaku dan rekannya lengah, korban berhasil kabur dan ditolong warga. Kedua pelaku kemudian mengajak ngobrol dan lain sebagainya. Kemudian salah satu pelaku ini mengeluarkan celurit sehingga melakukan pengancaman. Kemudian melukai teman si anak ini, si korban perempuan ini. Melukai lengannya, kemudian karena ketakutan si korban ini diajak sama dua pelaku ini, dipaksa untuk pulang bareng alasannya, diantar ke rumah, namun dibawa ke gubuk. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebuah warung bakso di Bantul, Yogyakarta, pemirsa, ramai menjadi bahan pembicaraan warga. Ya, pemirsa, warung bakso yang telah lama berjualan ini tak memasang logo non halal, padahal menjual bakso mengandung daging babi. Sebuah warung bakso di wilayah Ngestiharjo, Kecamatan Kasian, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bahan bakunya berasal dari daging babi ini, akhirnya dipasang spanduk dengan label tidak halal. Tulisan bakso babi yang dipasang oleh Muspika dan Ormas Islam sebagai upaya agar umat muslim tidak tertipu dengan bakso yang dijual. Warung bakso milik Saido, warga asal Sleman, sudah sejak lama berjualan dan sempat viral di media sosial. Bagi warga Ngestiharjo memang sudah tidak asing dan mengetahui jika bahan bakunya menggunakan bahan daging babi. Namun tidak bagi orang luar hingga menimbulkan kecemasan dan khawatir termakan oleh umat muslim. Bakso
babi memang sudah jelas, itu jelas hukumnya haram. Dan tidak ada bakso babi yang halal, bakso babi yang haram, tidak ada. Semuanya haram. Sehingga tegas bagi kami bahwa ini harus kemudian kita perjelas ya, supaya masyarakat lebih tahu. Kini warga tak perlu cemas karena label non-halal sudah terpasang di warung bakso. Pemilik warung pun tak keberatan atau mengeluh pendapatan akan berkurang setelah dipasang tulisan bakso non-halal karena mengandung daging babi. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polri selama Januari hingga Oktober 2025 mencapai lebih dari 38.000 kasus. Sementara itu pemirsa, lebih dari 197 ton barang bukti narkoba disita. Selama Januari hingga Oktober 2025, Polri menangani 38.934 kasus penyalahgunaan narkoba. Selama itu pula pihak kepolisian telah menetapkan 51.753 tersangka dan 150 diantaranya merupakan anak-anak. Dari puluhan ribu kasus tersebut, aparat kepolisian berhasil menyita 197,71 ton barang bukti yang terdiri dari ganja, sabu, ekstasi, tembakau gorila, dan jenis narkotika lainnya. Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono menyatakan keberhasilan ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi lintas lembaga, mulai dari BNN, Bea Cukai, Kemenkumham, hingga TNI dan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, langkah ini sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada Asta Cita Poin ke-7 tentang pemberantasan narkoba. Pemberantasan narkoba, pencegahan narkoba ini merupakan program dari pemerintahan sekarang Presiden Pak Prabowo Gibran. Adanya Asta Cita. Cita ke-7 salah satunya adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba. Ini harus kita lakukan terus-menerus. Kabareskrim juga menegaskan komitmen Polri dalam menindak tegas siapapun yang terlibat dalam jaringan narkotika, termasuk anggota Polri sendiri. Sementara itu, selain menindak jaringan narkotika, Bareskrim Polri juga mengusut tindak pidana pencucian uang dari kejahatan narkoba. Selama Januari hingga Oktober 2025, aset yang disita mencapai 221,38 miliar rupiah dari 22 kasus dengan 29 tersangka. Barang bukti berupa uang tunai, kendaraan mewah, alat berat, perhiasan, hingga properti disita untuk memiskinkan pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Cukup? Baik, terima kasih. Muda Partai Golkar melaporkan sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, ke Polda Metro Jaya. Ya, mereka juga telah mengirimkan somasi kepada akun-akun yang diduga membuat atau menyebarkan meme tersebut. Organisasi sayap Partai Golkar yakni Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG melakukan konsultasi hukum dan menyampaikan keberatan atas sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Wakil Ketua Umum AMPG Sedek Bahta menyerahkan bukti awal kepada Subdit Siber Polda Metro Jaya. Laporan tersebut mencakup juga konten yang menyerang Partai Golkar. Sedek menilai konten yang dilaporkan telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang ITE serta pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Jadi pada prinsipnya bahwa terhadap konten-konten yang telah melakukan penyerangan secara membabi buta, secara tidak etis, itu belakangan ini yang masif, yang cukup luar biasa itu, kontennya itu telah terpenuhi unsur. Hanya tinggal beberapa dokumen aja kita lengkapi untuk 1-2 hari ke depan kita akan diskusi dengan penyidik cyber Polda Metro Jaya. Dari ketua AMPG itu datang ke Direktorat Siber, berkomunikasi, melakukan konsultasi. Itu tahapan yang baru kami terima, ya. Sebelum membuat laporan, Sedek menyebut pihaknya juga telah mengirimkan somasi kepada akun-akun yang diduga membuat atau menyebarkan meme tersebut.
Beberapa akun sudah kooperatif dengan menurunkan unggahannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Sekjen Golkar memastikan tindakan AMPG melaporkan akun pembuat meme Bahlil Lahadalia bukan berdasarkan perintah pimpinan DPP Golkar. Partai Golkar akan menegur kader-kadernya yang mempolisikan pembuat meme Bahlil. Sekjen Partai Golkar M. Sarmuji mengatakan pihaknya akan memanggil para kader-kadernya yang melaporkan sejumlah akun media sosial yang mengunggah meme konten Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di media sosial. Laporan tersebut dilayangkan sayap Partai Golkar yang mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar. Sarmuji pun memastikan tindakan AMPG tersebut bukanlah berdasarkan perintah dari pimpinan DPP Golkar. Pihaknya ingin berdiskusi dengan AMPG untuk mengetahui lebih dalam maksud dan tujuannya dalam membuat laporan tersebut. Kita tidak tahu ya, teman-teman anak-anak muda ini tidak melakukan konfirmasi, tidak melakukan permohonan izin waktu melaporkan. Jadi kami tidak mengetahui acara tersebut dan coba nanti akan kami panggil mereka apa maksud mereka melaporkan itu. Tetapi terlepas ada pelaporan atau tidak, kita semua berkewajiban semuanya, terutama media juga berkewajiban untuk menjaga ruang publik kita terhindar dari fitnah, rasisme, hoax, dan framing jahat. Sarmuji pun menyinggung pentingnya menghindari penyebaran konten negatif yang tertuju kepada pihak tertentu. Menurutnya hal ini harus diperhatikan guna menjaga ruang publik dari ujaran kebencian. Dari Jakarta, Stefan Patinama, Raga Firdaus, Anyus melaporkan. Ya, Perdana Menteri SDM Bahlil Lahadalia memaafkan pembuat dan penyebar meme yang menghina dirinya. Bahlil yang mengaku sudah terbiasa dihina sejak kecil ini pun memerintahkan kader Partai Golkar mencabut laporan polisi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku memaafkan pihak-pihak yang menghina dirinya dengan membuat meme atau video yang kini beredar luas di media sosial. Bahlil menegaskan terbuka terhadap kritik terkait kebijakan pemerintah, asalkan tidak dihubungkan dengan serangan pribadi dan isu rasial. Bahlil juga menyatakan tidak pernah memerintahkan untuk melaporkannya ke polisi. Ia bahkan meminta kader Partai Golkar segera mencabut laporan polisi. Kalau meme ke pribadi saya, yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat kan. Saya kan anak orang dari kampung. Ibu saya kan memang hanya buruh cuci di rumah orang. Ayah saya buruh bangunan. Saya doakan yang riso-riso pun nggak perlu riso kok. Indonesia ini kan milik kita semua. Dan saya pikir ya kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkanlah. Nggak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, saya jujur ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Karena sebenarnya kalau saya itu punya kebijakan dikritisi, itu nggak apa-apa. Oh dulu kan, mohon maaf ya, LPG kan kurang apa ininya. Ketika dikritik, dihajar, ya memang kita harus mengoreksi diri kan. Nggak ada yang lapor kan. Nggak ada yang lapor kan. Mana ada pernah kita melaporkan kebijakan saya. Sebelumnya, sejumlah kader muda Partai Golkar mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan 30 akun media sosial pembuat dan penyebar meme yang menyerang Bahlil. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku menggunakan jasa hacker atau peretas untuk membereskan masalah sistem Cortex. Ya, Purbaya menyebut pemirsa para hacker yang direkrut berasal dari Indonesia dan memiliki reputasi global. Keamanan cyber Cortex atau sistem administrasi pajak kini telah naik drastis. Dari sebelumnya diskor 30 kini menjadi 95+. Hal ini diungkap oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia mengaku melibatkan sejumlah hacker Indonesia untuk perbaikan sistem dan keamanan. Ia pun memastikan data Cortex kini tak akan bisa diretas dan diperjualbelikan lagi. Kemarin kan ada data Cortex katanya dijual di luar ya.
ada yang bolong gitu. Sekarang hampir pasti udah nggak bisa lagi. Dan kita juga udah panggil hacker kita yang jago-jago, orang Indonesia ya, bukan orang asing, yang jago-jago. Anda jangan ngira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget. Di dunia juga ditakutin rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan. Kita bayar sih, bantuin saya. Jadi sudah dites, sudah lumayan. Meski perbaikan sudah dilakukan oleh tim internal, namun ada sejumlah bagian yang terikat kontrak dengan pihak vendor hingga Desember 2025, sehingga perbaikan keseluruhan tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Purbaya pun optimis seluruh kendali sistem akan rampung pada Januari atau Februari 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejak dibuka 15 Oktober 2025, layanan pengaduan lapor Pak Purbaya telah menerima lebih dari 28.000 pesan. Purbaya menyatakan bakal turun langsung memantau progres penanganan aduan masyarakat melalui pesan singkat di Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa menyatakan bakal turun langsung memantau progres penanganan aduan masyarakat melalui pesan singkat di Lapor Pak Purbaya. Hingga 20 Oktober pukul 8 pagi, total laporan yang masuk mencapai 28.390 pesan. Dari jumlah tersebut, 14.025 laporan telah terverifikasi, terdiri dari 722 aduan, 393 masukan, 432 pertanyaan, dan sekitar 12.000 laporan lain-lain. Sementara 14.365 laporan lain masih dalam proses verifikasi. Purbaya juga menjelaskan sejumlah laporan terbukti tidak benar, salah satunya tudingan terhadap oknum bea cukai yang disebut sering berada di kafe saat jam kerja. Setelah dicek melalui rekaman CCTV, laporan tersebut terbukti keliru. Ada aduan yang tidak benar, yaitu tidak benar bahwa bea cukai nongkrong yang saya bilang nongkrong di Starbucks tiap hari ternyata bukan bea cukai. Selain itu, lewat lapor Pak Purbaya, ada pelapor yang mengadu terkait pegawai pajak di kantor pelayanan pajak Tiga Raksa Kabupaten Tangerang yang menagih pajak ke wajib pajak pada waktu tak lazim. Terkait hal itu, Purbaya minta pegawai tersebut tidak hanya diberi pembinaan, tetapi juga dikenai efek jera. Pembinaan yang dilakukan adalah akan bersifat mengingatkan tunggakan pajak sebesar 300.000 kepada wajib pajak pada waktu yang tidak wajar, yaitu pukul 5.41 pagi, dan mengancam akan mencabut status sebagai pengusaha kena pajak. Setelah klarifikasi kepada AR disebabkan karena beban kerja yang sangat tinggi dan takut lupa, kepada AR yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan terkait komunikasi yang patuh terhadap wajib pajak. Nah, masuk akal. Coba kasih sampai sedikit ya. Sebelumnya, Menq RI Purbaya Yudisadewa meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan ini merupakan sarana masyarakat untuk sampaikan keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak. Masyarakat dapat langsung mengirim laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email supaya dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto pemirsa menghadiri rangkaian KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya pemirsa, pada penyelenggaraan KTT kali ini tidak hanya mencakup KTT ASEAN saja, tetapi juga KTT bersama sejumlah mitra ASEAN. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Kuala Lumpur Convention Center untuk menghadiri KTT ke-47 ASEAN. KTT mengusung tema Inclusivity and Sustainability ini juga akan mencakup KTT ASEAN Plus One antara ASEAN dan 7 mitra wicara. Ketujuh mitra tersebut yakni Amerika Serikat, Australia, Rusia, Republik Rakyat Tiongkok, India, Jepang, dan Republik Korea.
Selain itu, turut diselenggarakan pula KTT ke-28 ASEAN Plus 3, RRT, Jepang, dan Republik Korea. KTT ke-20 Asia Timur, KTT ASEAN Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan KTT peringatan ASEAN Selandia Baru turut diselenggarakan untuk menandai 50 tahun hubungan dialog ASEAN Selandia Baru. Kehadiran Presiden Prabowo pada KTT ini menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam memperkuat peran aktif di kawasan, memperdalam kerjasama ekonomi, politik, dan sosial budaya di bawah kerangka ASEAN. Keterlibatan kepala negara juga turut menunjukkan kontribusi Indonesia terhadap terciptanya kawasan Asia Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan. KTT ASEAN berlangsung pada 26 hingga 28 Oktober 2025 mendatang. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi disetujui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Pembentukan dipicu salah satunya ambruknya bangunan pesantren Al-Qos ini. Keputusan pembentukan Ditjen Pesantren ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Mensesnek menjelaskan keputusan ini bermula dari evaluasi atas sejumlah peristiwa, salah satunya insiden yang menimpa pesantren Al-Qos ini. Menurut data yang disampaikan Prasetyo Hadi, di seluruh Indonesia terdapat sekitar 42.000 Ditjen Pondok Pesantren. Memang itu bermula dari beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al-Qos ini Sidoarjo, yang kemudian dari peristiwa itu kita mendapatkan fakta bahwa nampaknya kita semua pemerintah perlu untuk memberikan perhatian yang lebih kepada pondok-pondok pesantren kita yang menurut data yang tercatat hari ini berjumlah kurang lebih 42.000 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Presiden juga sangat concern dalam hal pondok pesantren ini untuk beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan masalah keamanan bangunan-bangunan pondok pesantren, yang dari data banyak bangunan-bangunan pondok pesantren kita yang belum melalui prosedur untuk dari sisi keamanan. Menteri Sekretaris Negara menambahkan saat ini pemerintah tengah menyiapkan program pelatihan bagi para santri di bidang konstruksi dan teknik bangunan melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Dari pelatihan ini, para santri diharapkan terampil dalam kegiatan pembangunan di lingkungan masing-masing. Dari Jakarta, Bagus Parasetya Adi, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera melakukan penyelidikan dalam dugaan korupsi WUSH. Ya, pengamat ekonomi juga menduga ada permufakatan jahat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH mencuat ke publik. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai dugaan korupsi tersebut layak diselidiki. Yudi juga mendorong KPK segera melakukan penyelidikan. Anda menilai bahwa ini ada indikasi korupsi? Indikasi kan? Iya. Yakin. Nah, sekarang dan ini layak diselidiki? Layak lah. Sekarang mengapa saya yakin? Kita tahu bahwa suatu kasus korupsi itu tidak dilakukan dengan sengaja. Dia pasti ada yang namanya perencanaan. Ya, apa yang terjadi ya di saat akibatnya itu sebenarnya sudah ditentukan dari awal. Pengamat ekonomi Antoni Budiawan juga berpandangan ada pemufakatan jahat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini.
yang sekarang terjadi adalah diubah belakangan. Diubah belakangan. Artinya ini kamuflase. Artinya itu bahwa ini awalnya aja Anda menangkan, nanti kita rubahlah, nanti saya kasih jaminan lah, kan begitu kan? Artinya dalam bahasa hukum ada pemufakatan jahat. Tidak pada saat descendia solen, tetapi kemudian temponya berikutnya. Dalam perjalanannya ada perubahan. Proyek kereta cepat dibangun di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kereta cepat Jakarta-Bandung kini menimbulkan polemik karena utang membengkak yang mencapai 116 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku proyek monorail mangkrak telah membuatnya tidak tidur nyenyak hingga bermimpi. Ia pun menargetkan tiang monorail yang mangkrak selama 20 tahun lebih ini akan dibongkar awal Januari 2026. Pemerintah Provinsi Jakarta mengungkapkan komitmennya untuk membereskan tiang-tiang proyek monorail yang mangkrak hampir 2 dekade ini. Proyek kereta monorail pertama kali dimulai pada 2004. Pada 2007, proyek ambisius ini terhenti di tengah jalan akibat berbagai persoalan mulai dari sengketa aset, masalah pembiayaan hingga keraguan kelayakan ekonomi. Mangkraknya proyek monorail ini pun membuat Gubernur Jakarta Pramono Anung tak bisa tidur nyenyak, bahkan kerap bermimpi. Sampai hari ini monorail itu tidak terselesaikan. Sudah 8 gubernur. Maka saya bilang sama balai kota, saya yang begini-begini membuat saya tidur gak nyenyak. Mimpi saya tentang monorail. Maka saya ingin selesaikan. Pramono menargetkan pembersihan proyek tiang monorail di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan pada awal Januari 2026. Ia pun mengaku telah mendapat dukungan dari Kejaksaan Tinggi Jakarta hingga KPK untuk proses pembersihan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi menggugat KPU Jakarta ke Komisi Informasi terkait kasus ijazah Jokowi. Iya, sidang perdana gugatan ini rencananya akan digelar 5 November 2025. Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi bersama rombongan mendatangi kantor Komisi Informasi Jakarta. Kedatangan mereka untuk menggugat KPU Jakarta terkait kasus ijazah Jokowi. KPU DKI Jakarta. Adanya bagian-bagian yang 9 item disembunyiin ya. Jadi kita mau bermohon ke KI supaya itu tidak ada. Nah, ternyata tidak ada hasil uji konsekuensi yang dikasih tunjuk. Nah, jadi kita di sini bermohon supaya Majelis Komisi Informasi mengabulkan agar dibukakan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang KIP dalam hal penghapusan ya. Mereka melakukan penghapusan bukan penghitaman. Gugatan telah diterima Komisi Informasi. Sidang perdana gugatan ini rencananya akan digelar pada 5 November 2025. Sebelumnya pemirsa, pakar telematika Rosuryo dan pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapat salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari KPU RI. Roy mengaku menemukan keanehan setelah melihat ijazah tersebut. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menerima salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dari Komisi Pemilihan Umum RI pada Jumat pagi. Salinan tersebut digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014. Bonatua menjelaskan salinan ijazah yang diterima ini masih ada bagian yang tertutup. Ia pun mempertanyakan alasan sejumlah informasi di salinan ijazah Jokowi ditutup. Yang diberikan itu adalah fotokopi terlegalisir, ini apa ya, fotokopi dari fotokopi. Jadi ini agak beda dengan 2019, ternyata 2014 itu semua masih manual. Jadi peserta memberikan fotokopinya, fotokopi terlegalisir dari universitasnya, lalu disimpan oleh KPU, dan KPU memfotokopinya, inilah yang dikasih ke saya. Sementara pakar telematika Roy Suryo mengaku menemukan keanehan setelah melihat dokumen tersebut.
Menurut Roy, ijazah milik Jokowi yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada palsu. Roy menambahkan dokumen ini akan dijadikan bukti baru untuk diserahkan kepada Barreskrim Polri. Kalau beliau sih nggak usah didatangi, cukup kita cek saja apakah yang ada. Ini ada sesuatu yang menarik, ya. Saya lihat aja udah terjadi sesuatu yang aneh. Tapi nggak apa-apa, ya. Itu nanti akan kita rumuskan dalam press conference beberapa waktu lagi. Karena ini berarti, ya Mike, Mike bisa lihat ya. Saya udah ngerti maksudnya. Maksudnya? Ada yang aneh. Ada yang aneh. Tidak sama. Nah, tapi nanti akan kita sampaikan pada konferensi pers ya. Nanti dulu ya, gitu. Jadi ya. Signifikan nggak aneh? Sangat signifikan. Sangat signifikan anehnya. Ternyata Ya. Pak Roy bawa yang stempelnya, tanda tangannya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Dah kata kuncinya itu. Udah. Jadi 99,9% tetap palsu. Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini tengah mengumpulkan sejumlah salinan ijazah Jokowi yang digunakan dalam beberapa pemilihan umum yang diikuti Jokowi. Mereka sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi terlegalisir mulai dari yang digunakan saat Pilkada 2010 di Solo, Pilkada DKI Jakarta 2012, dan Pilpres pada 2014 serta 2019. Dari Jakarta, Amrina Rida, Julkarnain Tri Julianti, iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jakarta meminta ASN Jakarta tidak malas-malasan dan pamer kekayaan atau flexing. Ya, pemirsa, pemicunya karena masyarakat di Baut meresah melihat oknum bagaimana pegawai pemerintah ini kerap memamerkan kemewahan di media sosial. Sejumlah oknum pegawai pemerintah membuat resah masyarakat. Saling pamer barang mewah, liburan ke luar negeri dengan fasilitas VIP, dan spill gaji puluhan juta rupiah membuat masyarakat geram. Atas viralnya sejumlah sosial media dari oknum-oknum ASN di beberapa institusi membuat Gubernur Jakarta bertindak. ASN di Jakarta males-malesan, apalagi flexing. Ada kemarin yang flexing di kelurahan, saya nggak tahu lurah mana, saya lupa. Saya bilang ganti, pecat. Dia basa-basi. Itu bukan tipe ASN di Jakarta. Sebelumnya, nama Febri Waldi menjadi sorotan setelah beredarnya sejumlah foto di media sosial yang menunjukkan gaya hidup mewah. Febri diketahui ASN di Kelurahan Petojo Selatan. Saat ini, Febri sudah diberhentikan sementara. ASN diharapkan menjaga integritas pelayanan publik dengan hidup sederhana. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ada kabar gembira bagi pecinta anjing dan kucing di wilayah Jakarta karena Gubernur Pramono Anung ini segera menerbitkan Pergub Larangan Perdagangan dan Konsumsi Daging Anjing serta Kucing. Ya, bukan tanpa alasan pemirsa, larangan ini harus segera diterbitkan karena sederet efek negatif yang mengancam manusia bila nekat menjadikan kucing dan anjing sebagai lauk makan. Anjing dan kucing adalah hewan yang paling banyak menemani manusia. Resah dengan peredaran daging anjing dan kucing, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan segera menandatangani peraturan gubernur tentang larangan perdagangan dan konsumsi daging anjing serta kucing. Kebijakan ini diharapkan bisa melindungi hewan peliharaan serta mencegah praktik konsumsi yang dilarang Undang-Undang Pangan tahun 2012. Bukan tanpa alasan larangan konsumsi daging kucing dan anjing harus segera diterbitkan. Menurut peneliti bidang kesehatan, sederet efek negatif mengancam manusia bila nekat menjadikan kucing dan anjing sebagai lauk. Risiko utama diantaranya penyebaran penyakit rabies, penularan penyakit hewan lain ke manusia, hingga bisa berdampak ke masalah sosial, yaitu melibatkan pencurian hewan peliharaan. Dengan pergub ini, Jakarta menjadi kota pertama di Indonesia yang secara tegas melarang perdagangan serta konsumsi daging anjing dan kucing. Karena kucing dan anjing seharusnya bebas bermain di halaman rumah, bukan terbujur di atas piring makan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kereta LRT Jabodebek yang sempat mengalami gangguan perjalanan sudah beroperasi normal. Lalu pemirsa, bagaimana kondisinya pemirsa? Berikut liputan jurnalis iNews Jessica Winoto selengkapnya.
Ya baik pemirsa, untuk kondisi terkini operasional dari stasiun LRT, tepatnya di stasiun LRT Duku Atas Jakarta Pusat saat ini sudah kembali normal, yang mana informasinya pada hari Sabtu yang lalu, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2025 sempat terjadi kendala teknis, yaitu informasinya adanya kendala teknis aliran listrik, yang mana pemirsa dapat melihat bahwa di belakang saya ini sudah ada banyak sekali penumpang yang baru saja sampai di stasiun LRT Duku Atas ini dan langsung melanjutkan aktivitas kembali, karena memang informasinya bahwa kejadian pada tanggal 25 Oktober yang lalu ini merupakan kejadian paling pertama terkait kendala aliran teknis yang menyebabkan 4 hingga sampai 5 kereta terdampak dan mengharuskan setidaknya sebanyak 655 penumpang harus turun dievakuasi melalui samping rel kereta LRT ini. Lalu ada pun juga informasi kami dapatkan bahwa informasinya ini menjadi salah satu tanda untuk dievaluasi ke depannya agar tidak terjadi hal yang sama, karena memang untuk dari evakuasi kemarin dilakukan sebanyak 655 penumpang ini melalui jalur samping rel kereta ini cukup berbahaya, karena memang jarak jauh dari jalan evakuasi dari kereta menuju stasiun ini sangat jauh. Dan adapun himbauan yang kami dapat kami sampaikan bahwa untuk bagi para penumpang yang menggunakan dari LRT ini dapat memperhatikan barang bawaan Anda, sehingga bila mana nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat langsung mengevakuasi diri Anda. Dari Jakarta, Jessica Winuto, Jemi Jasin, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. LRT Jabodebek sempat mogok saat menuju stasiun Cawang, Jakarta Timur. Saat kejadian, sejumlah penumpang LRT harus dievakuasi berjalan kaki di sepanjang rel LRT di ketinggian 12 meter dari permukaan tanah. LRT kenapa nih guys? LRT kenapa? Atau lagi ada study tour atau ada apa nih, atau mogok, kita nggak tahu. Video beredar di media sosial para penumpang LRT Jabodebek berjalan kaki menyusuri rel kereta Sabtu pagi di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Kejadian ini disebabkan pada sistem third rail atau rel penyuplai listrik hingga berdampak pada semua lintas pelayanan tidak dapat dioperasikan sementara waktu. Masalah kelistrikan yang menjadi penyebab gangguan sejumlah perjalanan LRT. Keterangan ini didapat dari akun resmi media sosial LRT Jabodebek. Sementara manajer Public Relations Kereta Api Indonesia Mahendro Trangbawono menyatakan saat ini proses penanganan gangguan telah selesai dan layanan LRT Jabodebek telah kembali beroperasi normal di seluruh lintas pelayanan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia terus melakukan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga masyarakat, salah satunya adalah saat penyampaian aspirasi. Ya, dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, Polri menunjukkan kehadirannya di tengah-tengah peserta aksi memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penyampaian aspirasi di muka umum, salah satunya dengan aksi unjuk rasa, menjadi bagian dari proses demokrasi bagi masyarakat. Dalam setiap aksi unjuk rasa yang berlangsung, Kepolisian Republik Indonesia selalu hadir memberikan pelayanan dan perlindungan kepada para peserta aksi unjuk rasa. Personel Polri mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis agar aksi berjalan tertib dan aman. Seperti halnya dalam berbagai aksi unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta, Polri melalui Polda Metro Jaya memberikan rasa aman selama berjalannya aksi. Personel kepolisian melakukan aksi nyata dengan membagikan roti dan air mineral. Aksi ini merupakan salah satu wujud humanis Polri yang menjadi simbol negara hadir melalui Polri dengan hati, bukan dengan kekuatan. Selain itu, pada aksi unjuk rasa lainnya, tepatnya pada peringatan Hari Tani Nasional beberapa waktu lalu, Polri juga hadir membawakan tumpeng sebagai simbol penghormatan kepada petani Indonesia dan bersama-sama memperingati perjuangan para petani. Dari kedua aksi nyata yang dilakukan, Polri mendapat respon positif dari peserta aksi unjuk rasa yang ditunjukkan dengan pemberian bunga mawar oleh pengemudi ojek daring atau ojol kepada personel kepolisian yang telah memberikan rasa aman selama aksi unjuk rasa. Pemberian bunga mawar bukan sekedar wujud kecintaan masyarakat kepada Polri semata, melainkan juga sebagai simbol komitmen yang kuat dari masyarakat dalam mendukung dan siap berkolaborasi menciptakan keamanan serta persatuan.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri bahkan duduk membaur dan berdialog dengan warga untuk meningkatkan kepercayaan dan sinergi dalam menciptakan Kamtibmas yang kondusif. Kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai aksi nyata humanis yang terus dilakukan merupakan wujud transformasi peningkatan pelayanan Polri yang semakin presisi dan humanis. Pemirsa, pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polri selama Januari hingga Oktober 2025 mencapai lebih dari 38.000 kasus. Iya, sementara itu pemirsa lebih dari 197 ton barang bukti narkoba disita. Selama Januari hingga Oktober 2025, Polri menangani 38.934 kasus penyalahgunaan narkoba. Selama itu pula pihak kepolisian telah menetapkan 51.753 tersangka dan 150 diantaranya merupakan anak-anak. Dari puluhan ribu kasus tersebut, aparat kepolisian berhasil menyita 197,71 ton barang bukti yang terdiri dari ganja, sabu, ekstasi, tembakau gorila, dan jenis narkotika lainnya. Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono menyatakan keberhasilan ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi lintas lembaga, mulai dari BNN, Bea Cukai, Kemenkumham, hingga TNI dan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, langkah ini sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada Asta Cita Poin ke-7 tentang pemberantasan narkoba. Pemberantasan narkoba, pencegahan narkoba ini merupakan program dari pemerintahan sekarang Presiden Pak Prabowo Gibran. Adanya Asta Cita. Cita ke-7 salah satunya adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba. Ini harus kita lakukan terus-menerus. Kabareskrim juga menegaskan komitmen Polri dalam menindak tegas siapapun yang terlibat dalam jaringan narkotika, termasuk anggota Polri sendiri. Sementara itu, selain menindak jaringan narkotika, Bareskrim Polri juga mengusut tindak pidana pencucian uang dari kejahatan narkoba. Selama Januari hingga Oktober 2025, aset yang disita mencapai 221,38 miliar rupiah dari 22 kasus dengan 29 tersangka. Barang bukti berupa uang tunai, kendaraan mewah, alat berat, perhiasan, hingga properti disita untuk memiskinkan pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, serangan drone Israel menewaskan pemimpin Hizbullah Abdul Safed dan Ali Hussein al-Musawi di Lebanon. Inilah detik-detik serangan Zionis Israel di selatan Lebanon dan di Nabijed, timur Lebanon. Sebuah drone penjajah melepaskan roket yang menghantam mobil yang berisi pimpinan Hizbullah Abdul Syed dan senior operasional Ali Hussein al-Musawi. IDF menyatakan keduanya terlibat dalam penyelundupan senjata dan menyerang warga Israel di perbatasan. Menteri Kesehatan Lebanon menyatakan serangan ini merupakan agresi Israel yang ke-9 dalam 4 hari terakhir. Sebelumnya, Lebanon dan Israel telah menyepakati gencatan senjata pada November 2024. Ya, pemirsa, kekerasan kembali meningkat di wilayah tepi barat Palestina. Ya, pasukan dan pemukim ilegal Israel melakukan aksi penangkapan serta serangan terhadap warga Palestina di sejumlah kota. Pasukan pendudukan Israel menyerbu sejumlah kota di tepi barat Palestina. Seperti yang terjadi di wilayah barat Salfit ini, pasukan Israel menyerbu kota Al-Zawiyah dalam operasi militer yang disebut sebagai pengamanan wilayah pendudukan. Aksi serupa juga dilakukan di kota Hebron, wilayah selatan tepi barat. Pasukan Israel menyerbu masuk kawasan permukiman warga Palestina dan menggerebek sejumlah rumah warga. IDF bahkan menangkap seorang warga Palestina, Obaidah Al-Haimoni, dalam aksi tersebut. Sementara di kota Nablus, pasukan Zionis Israel menembakkan gas air mata ke arah warga di lingkungan Al-Majin.
Sebelumnya beredar pula rekaman video yang memperlihatkan pemukim ilegal Israel dengan sengaja membakar kendaraan milik warga Palestina di tepi barat. Aksi-aksi ini menambah panjang daftar kekerasan dan intimidasi terhadap warga sipil Palestina di wilayah tepi barat. Dunia internasional pun mengecam apa yang dilakukan oleh Israel sebab dinilai mencederai kesepakatan gencatan senjata. Brigade Al-Qassam menyerahkan peta lokasi jasad Sandra kepada Palang Merah Internasional. Hal ini dilakukan sayap militer Hamas karena kesulitan mencari jasad para sandera yang tertimpa reruntuhan bangunan di Gaza. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, mengumumkan pihaknya telah memberikan peta kepada Komite Palang Merah Internasional, ICRC, dan tim dari Mesir. Peta ini menunjukkan lokasi jenazah prajurit Israel Hadar Goldin yang ditangkap selama Perang Gaza tahun 2014. Hal ini merupakan langkah maju dalam upaya untuk mendapatkan kembali salah satu jenazah warga Israel yang paling lama ditahan. Goldin, seorang letnan berusia 23 tahun dari Brigade Elit Givati IDF, tewas pada tanggal 1 Agustus 2014 selama operasi Protective Edge. Berdasarkan kesepakatan yang ditengahi Amerika Serikat, 20 sandera yang masih hidup dibebaskan pada 13 Oktober 2025. Diikuti dengan pemulangan bertahap 28 jenazah sandera melalui Palang Merah Internasional. Pemindahan terbaru termasuk 2 peti mati tak teridentifikasi pada 21 Oktober 2025 yang diserahkan di perlintasan Karim Shalom melalui mediasi Mesir. Namun 13 jenazah termasuk Goldin, warga negara Amerika Serikat Itai Chen, dan Omer Neutra masih ditahan Hamas. Ya, pemirsa, viral di media sosial sebuah video menunjukkan momen haru ketika seorang ayah di Gaza membawa pulang seekor ayam mentah usia 9 bulan tak pernah mencicipi daging. Ya, pemirsa, dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Syafati Suryo. Saya Aya Nufus. Dan saya Pram Suja, pemirsa, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selesai. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan momen haru ketika seorang ayah di Gaza membawa pulang seekor ayam mentah. Saat sang ayah tiba, ketiga anaknya menyambut dengan wajah gembira disertai dengan sorak dan tawa. Hal itu bukan karena makanan sudah siap tersaji, melainkan karena secercah harapan akhirnya kembali masuk ke rumah mereka. 9 bulan sudah, keluarga mereka hidup tanpa daging di tengah krisis pangan akibat perang dan blokade yang melumpuhkan jalur pasokan bantuan. Video tersebut pun memperlihatkan betapa langkanya stok makanan dan bagaimana perang berkepanjangan telah mengubah makanan sederhana menjadi suatu kemewahan di Gaza.